karena abu vulkanik yang ditebarkan di kawasan Merapi kemudian berada di tanah-tanah persawahan itu akan menyuburkan. Nah, inilah salah satu hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada, sahabat MOC. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat, tetap bersemangat, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Berjumpa lagi kita di channel yang kita dukung bersama ini. Dimana lagi kalau bukan di Mas Oji Channel MOC, teman berbagi, motivasi, dan inspirasi. Dan teman-teman semuanya, seperti biasa, hari ini kita ingin sharing, ya, kembali sharing hal-hal yang mungkin kali ini kita ingin mengupdate kondisi terkini Yogyakarta, khususnya tentang aktivitas Gunung Merapi. Ya, kita ingin bicara tentang Merapi yang tak pernah ingkar janji. Yuk, kita simak. Teman-teman semuanya, kita tahu bersama bahwa awal tahun, sejak awal Januari kemarin, aktivitas Gunung Merapi menunjukkan aktivitas aktifnya, ya. Dan puncaknya kemarin, ya, terjadi aktivitas yang cukup lebih besar dari biasanya. Di hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, Merapi kembali meluncurkan awan panasnya, ya, meluncurkan lava yang cukup besar, ya, itu di siang hari. Dan jarak luncurannya antara 500 sampai 3000 meter, ya, 3 kilometeran. Dan juga aktivitas ini berdasarkan informasi juga mengakibatkan adanya hujan abu di beberapa wilayah. Kita tahu Gunung Merapi berada di 4 kawasan kabupaten, ya, berada di kawasan Kabupaten Sleman di Yogyakarta, kemudian di Magelang, di Boyolali, dan di Kabupaten Klaten di Jawa Tengah. Ini berada di perbatasan 2 provinsi antara Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kita tentu tidak asing dengan Gunung Merapi, ya, semuanya pasti pada tahu. Nah, kemudian seharian kemarin dengan aktivitas itu di beberapa media sosial, pemberitaan, kemudian trending kembali sebuah istilah yang setiap ada aktivitas Merapi selalu diungkapkan, yaitu Merapi yang tak pernah ingkar janji. Maksudnya apa? Maksudnya istilah itu kemudian kita telusuri sebenarnya dari mana ada istilah Merapi yang tak pernah ingkar janji. Ternyata itu adalah plesetan dari sebuah film, ya, tahun 80-an. Dulu ada sebuah film judulnya Merpati yang tak pernah ingkar janji, kemudian diubah menjadi ungkapan Merapi yang tak pernah ingkar janji. Maksudnya apa? Kita tahu bersama bahwa gunung berapi yang ada di Indonesia, yaitu Merapi ini, memiliki siklus yang rutin, ya, siklus yang rutin untuk aktif, ya, meletus, mengeluarkan awan panas, lava, dan sebagainya. Itu memiliki durasi yang konsisten, ya, durasi yang pendek antara 2 sampai 5 tahun, ya. Durasi yang panjang itu bisa 5 sampai 10 tahunan. Nah, ini tahun 2021, ya, tepat kurang lebihnya 10 tahun sejak tahun 2010 yang lalu. Merapi kita tahu bersama sangat besar, mengalami letusan dan banyak meninggalkan korban yang ada itu ratusan orang, kemudian terdampak juga sampai dengan kita tahu bersama salah satu yang menjadi korban adalah juru kuncinya, yaitu almarhum Mbah Marijan. Nah, ini adalah fenomena rutin, ya, aktivitas rutinan dari Gunung Merapi sendiri. Bagi masyarakat yang ada di sekitaran kawasan Merapi, ini bukan sesuatu yang baru, karena memang sudah terbiasa dengan aktivitas Merapi ini. Di balik letusan Merapi, pastinya akan meninggalkan jejak hikmah atau jejak kebahagiaan bagi para petani, ya, khususnya yang ada di kawasan Merapi. Kenapa? Karena abu vulkanik yang ditebarkan di kawasan Merapi, kemudian berada di tanah-tanah persawahan itu akan menyuburkan. Nah, inilah salah satu hikmahnya. Fenomena letusan Gunung Merapi atau aktivitas Gunung Merapi dalam tahun ini memang berbeda, teman-teman semuanya. Seperti kita tahu, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya atau 2010, ya. Kali ini bersamaan dengan adanya wabah COVID-19. Tentu
kewaspadaan itu cukup harus terus terjaga, khususnya bagi warga-warga sekitar. Kita tahu bersama bahwa relawan yang ada di seputaran Merapi sudah sangat-sangat luar biasa berjuang untuk proses evakuasi. Sampai dengan hari ini saya mendengar beberapa titik-titik pengungsian, tempat-tempat evakuasi untuk menjadi tempat lebih aman ya dari para warga, agar mereka tetap terkondisi dengan terkendali ya, dengan aman. Ini sudah dilakukan oleh beberapa relawan yang ada di kawasan Merapi. Dan kemarin juga sempat kita dapatkan informasi beberapa wilayah mengalami hujan abu ya di kawasan Boyolali dan beberapa titik di wilayah terdekat Merapi. Dan tentu di balik ini hikmah yang bisa kita ambil ya pastinya harus kita pahamkan bahwa Merapi itu adalah salah satu bukti kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merapi adalah fenomena yang menjadikan kita harus lebih bersyukur bahwa Allah itu maha kuasa, Allah maha luar biasa, sehingga apapun yang terjadi ini sudah menjadi siklus rutin. Ini adalah janji dari Merapi yang tidak pernah diingkarinya. Setiap siklus ya antara 5 tahunan, 10 tahunan itu Merapi menunjukkan aktivitasnya. Harapan kita adalah semua warga harus tetap waspada ya, hujan abu dan beberapa akibat dari yang lainnya harus terus kita waspadai, tetap gunakan masker dan kacamata pastinya. Dan teman-teman semuanya, di balik fenomena-fenomena dari aktivitas Gunung Merapi pastinya juga menumbuhkan adanya kepedulian sosial antar kita. Bagaimana kita bisa membantu sesamanya ya. Di balik itu juga ada sisi-sisi hikmah, rasa kesyukuran para petani ya selepas Merapi kembali normal, kemudian persawahan kembali subur kembali. Nah, inilah salah satu yang bisa kita ambil sebagai sebuah sisi positif, di samping memang ada dampak-dampak negatif dari, kalau kita katakan ini fenomena alam ya, atau mungkin dampak-dampak yang mungkin tidak kita inginkan, kita bisa minimalisir dengan kewaspadaan yang tinggi mulai dari sekarang. Dan dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, saat ini siapapun bisa melihat atau memantau kondisi terkini Merapi ya. Kita sudah melihat di channel YouTube, juga sudah ada channel yang khusus menginformasikan detik per detik aktivitas Merapi melalui kamera CCTV. Ini menjadi pendukung bagi kita juga mengetahui informasi-informasi terkini. Dan pastinya semuanya berharap, semuanya berdoa agar Gunung Merapi ini kalaupun memang ini menjadi sebuah rutinitas menunjukkan aktivitasnya ya, mengeluarkan awan panas, tapi tetap sudah diwaspadai dan semua warga sudah dalam kondisi yang terkendali ya. Semua relawan bisa bekerja sama ya, saling membantu untuk mengamankan para warga. Yang dikhususkan tentu adalah para orang tua, para lansia ya, anak-anak ya, dan ibu-ibu yang masih harus mengkondisikan anak-anaknya. Tetap waspada teman-teman semuanya, dan kita juga mengharapkan doa dari teman-teman yang ada di luaran sana, di luaran Yogyakarta, di luaran Jawa Tengah, agar Merapi segera terkendali kembali, segera normal. Ya, kita masih belum tahu ke depan akan seperti apa, tetapi kabar-kabarnya ini baru awal ya, baru awal aktivitas Merapi, baru awal ya. Tapi mudah-mudahan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan dibalik semuanya, tadi sudah kita sampaikan, tetap ada hikmah, tetap ada sebuah renungan yang bisa kita ambil bahwa Merapi adalah salah satu bukti kekuasaan Allah. Dan yang bisa kita lakukan adalah berdoa, bersabar ketika mendapatkan ujian ini, juga selalu diberikan kekuatan agar terus kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia masih banyak dilanda banyak sekali fenomena alam, belum kering air mata kita dengan adanya bencana atau kejadian banjir, gempa di beberapa daerah di Indonesia. Ini Merapi sudah harus kita waspadai kembali. Saya kira itu yang bisa kita sharingkan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang baik. Terima kasih atas segala dukungan, dan jangan lupa teman-teman untuk tetap mendukung channel yang kita kembangkan ini dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih, saya undur diri, saya mohon pamit, sampai ketemu di lain kesempatan.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.